Pembicaraan ini hanya untuk rahasia kita berdua, nak. Saya tidak akan mengutarakan pada orang lain. Privasi kamu aman sama saya. Dan itu harus dipegang teguh. Jangan sampai kita ever di luar. Maksudnya ngomongin anak itu di luar, kasihan. Itu suatu bentuk komitmen juga, Pak. Jadi anak itu akan merasa percaya. Pasti saya yakin dia akan jujur kok. Pasti saya yakin dia akan jujur. Karena kalau orang sudah tempatnya agak private gitu ya, jangan di mantilan, kamu kesini, nggak akan jujur dia. Justru yang aneh-aneh nanti yang keluar omongannya. Dan kalau untuk yang dia coba bawa dia giring dia ke sebuah ruang yang private dan bicara dari hati ke hati. Dan itu mohon maaf Pak, tidak mungkin pada saat itu juga dia langsung cerita kenapa dia. Next time Bapak dekati lagi. Perlu dengan pendekatan dan penuh dengan kesabaran. Pasti Tuhan kasih jalan kok. Artinya apa? Kalau kita sudah punya niat baik terhadap anak itu, pasti kok nanti akan ada celah jalan itu pasti ada untuk bisa tahu kenapa dia begitu. Contoh misalnya saya pernah punya murid, dia selalu saja alasan setiap ke sekolah itu rasanya kayak kayak nggak suka pokoknya masuk ke sekolah selalu nggak suka. Pokoknya saya bukan itu dunia saya bu, itu bukan, itu kayak seperti dia berada di dunia mana gitu ya, di planet mana gitu. Dia selalu merasa seperti itu. Di depan orang tuanya dia juga merasa begitu. Ngomongnya begitu. Jadi kan kita nggak tahu solusinya apa kalau anak-anak kayak gini. Ini lebih ke skala apa gimana nih? Nggak ngerti kan? Akhirnya coba deh panggil dia di sebuah ruangan, kita tanya dia betul-betul. Nah, saya di sini bukan sebagai gurumu, bukan sebagai walimu, bukan bagi siapa-siapa. Saya ingin jadi sahabat. Coba kamu cerita. Siapa tahu, nah dengan kamu terbuka dengan saya bisa cari jalan keluarnya. Saya ingin masa depanmu baik nantinya. Saya nggak mau kamu sampai kehilangan masa depan dan orang tuamu jadi terluka karena perlakuanmu. Saya bilang begitu. Nah akhirnya dia cerita, Bu sebenarnya saya itu nggak mau sekolah di sini karena apa? Karena sahabat-sahabat saya sekolahnya di sekolah A begitu. A, B, C disebutkan. Saya ingin di sana bu. Terus kenapa? Iya orang tua saya dulu saya sekolah di sini biar deketan misalnya dan juga zonasinya masuk. Ya udah saya terpaksa di sini sekolah dan di sini saya nggak ada punya teman, nggak punya sahabat. Itu masalahnya dia kan. Artinya dia nggak bisa berinteraksi di situ. Nah kita bantu. Kita gali terus. Kamu hobinya apa? Kesukaannya apa? Terus apa yang kamu tidak sukai? Kita cari tahu dari sana, kita lihat, oh berarti anak ini tuh begini ya karakternya, oh anak ini begini. Jadi kita akan tahu banyak hal tentang dia. Dari sana kita bisa carikan solusi itu. Tentu saja kita bekerja sama dengan wali juga, dengan guru BK juga, karena guru BK paling tahu bagaimana karakter anak itu sebenarnya, karena mereka punya tes karakter ya, dan juga minat dan bakat yang biasanya dilakukan di awal murid tahun ajaran baru. Jadi begitu Pak Adi. Coba pelan-pelan dicari penuh dengan kesabaran, karena membuka sesuatu orang yang diam itu sangat sulit Pak Adi. Harus penuh dengan kesabaran. Mohon maaf untuk pertanyaan kedua tadi apa? Tentang kebutuhan dasar hari ini. Tentang kebutuhan dasar yang artinya biar gak dia dijadikan alasan gitu ya. Biar gak dijadikan alasan, oh baru gini, muridnya pintar nih, kritis muridnya. Wah, aku mau gini aja, nanti aku bilang aja alasan pemenuhan kebutuhan dasar saya bu. Gak bisa ngeles kita aja. Sekali lagi Bapak Ibu, kembali ke diri anak itu masing-masing. Dia yang akan menentukan karakternya dia seperti apa. Kita hanya bisa membimbing Bapak Ibu, membimbing dan menuntun. Kalau dia tidak sesuai ya kita ingatkan lagi, kita giring lagi. Kalau dia lari lagi kita tarik lagi, lari lagi tarik lagi, terus menerus begitu. Tidak ada kata berhentinya. Itulah saya bilang tugas kita sangat berat untuk mencetak sebuah karakter jujur aja satu aja sulit luar biasa. Apalagi karakter yang lainnya. Jujur itu sangat sulit Bapak Ibu. Ya, silakan. Tadi kan yang tangkap kata kunci keywordnya itu kita bersabar. Iya. Ketika murid itu
seperti yang Bu Dia sampaikan tadi, ketika murid itu keluar, kita tarik kembali. Terus begitu sebagai suatu usaha kita akan membimbing dia. Nah, bagaimana kalau di dalam proses itu kita kan sabar, tidak ada perubahan. Nah, itu yang pertama. Tiang mendapat suatu kutipan, Bu. Mungkin Tiang lupa itu entah. Pokoknya ini karena berkaitan dengan agama. Tiang sempat baca, ketika kita ingin membentuk karakter atau ketika kita ingin membentuk seseorang, itu ibaratnya kita seperti memasak. Kalau api kompornya itu tidak dibesarkan, maka beras itu tidak akan menjadi nasi. Nah, kalau Tiang analogikan, ketika kita tidak memberikan istilahnya, bukan dalam artian harus menghukum secara fisik, tidak. Ketika kita perlu, artinya dalam di sana tuh perlulah ada yang sedikit lebih keras agar memacu dia untuk berubah. Apakah masih bagaimana? Apakah boleh atau tidak? Nah, itu lagi dia. Oke, itu terkait masalah tadi. Itu terkait motivasi sekarang dan penghargaan. Jadi kalau sudah anak itu sudah benar-benar kita tarik ulur terus saja begitu ya, nggak capek-capek ya. Ingat Pak, kita nggak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun merubah karakter orang, nggak akan bisa itu. Dan nantinya saya yakin kok anak-anak yang mungkin mohon maaf tanda kutip bandel, itu tanda kutip bandel ya, bukan saya bilang bandel, itu nantinya kok setelah dia selesai sekolah, artinya dia kuliah, pasti akan berubah. Saya yakin karakter itu memang dalam proses masa pembentukannya memang dari SMP, SD, SMA itu masih Pak. Jadi itu kita ada fasenya Pak. Kapan kita ada fase wirasa, wiraga, wirama. Kita harus tahu mereka ada di fase mana sebenarnya. Ada anak SMP yang sudah bisa mengatur dirinya, memanage ada. Anak SD pun ada, mengatur emosinya ada. Itu sangat bagus. Bahkan ada anak kuliahan yang masih belum bisa memanage dirinya. Bahkan kita pun yang sudah kerja pun ada. Nah, itu adalah proses pembentukan karakter Pak. Tidak ada batasan umur. Jadi sekali lagi, untuk yang seperti kasusnya tadi tarik ulur nggak berhenti, kata kuncinya sabar dan tetap kita berpositif, melakukan segala sesuatunya dengan positif. Itu saja. Jadi tidak ada langkah-langkah yang mungkin dengan penegasan sebuah tindakan yang lebih tegas sedikit boleh Pak Adi. Artinya kita jabarkan rule-nya misalnya. Nah, kalau terus-terusan kamu seperti ini, mohon maaf nak, gimana nantinya? Tolong, bagaimana nantinya menurut kamu? Bagaimana kalau terus-terusan seperti ini? Ibu mengingatkan kamu merasa kalau lama kan begini bosan jadinya nak. Coba, bisa nggak? Artinya kamu munculkan dirimu dari diri sendiri itu untuk berubah nak? Bisa nggak? Hanya waktu sesaat misalnya, hanya hari ini misalnya kamu coba munculkan hari ini gimana? Pelan-pelan kita bimbing dia, hari ini coba munculkan nak, besok lagi nak, besoknya lagi nak. Terus kita kontrol perkembangannya dia, jangan lepas. Sulit Pak ya? Sulit banget kan? Kita punya anak satu aja udah sulit luar biasa Pak untuk membimbing, apalagi di anak-anak bangsa yang segitu banyak manusia, 1000-an loh satu sekolah. Ya itulah tugas guru Pak, selalu menuntun dan membimbing, tidak pernah lepas, dan pastinya tentu dengan penuh kesabaran. Itu saja. Jadi boleh memberikan tindakan yang lebih tegas, tapi tidak menghukum ya. Memberikan gambaran yang lebih tegas, tapi tidak menghukum. Memberikan gambaran ya. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut saya akan hadirkan hasil karya dari saya selama 2 bulan kemarin yang berkaitan dengan aksi nyata dan juga demonstrasi kontekstual ya. Di sini adalah aksi nyata pada saat modul 1.1 berupa video. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Di sini adalah aksi nyata saya dan juga demonstrasi kontekstual terkait dengan masih modul 1.1. Di sini saya membuat sebuah puisi dan juga diiringi oleh lagu berjudul tentang generasiku. Jadi untukmu generasiku gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selamat menyaksikan.
Baik Bapak Ibu, di sini adalah aksi nyata saya terkait modul 1.3. Jadi di sini bagaimana penerapan pembelajaran itu harus yang namanya berpihak kepada siswa ya. Jadi di sini ada contoh pembelajarannya, kemudian ada harapan dari kepala sekolah, kemudian waka kurikulum, kemudian ada teman MGMP fisikanya. Nah, di situ sudah terangkum semuanya di video ini. Nah, sekarang Bapak Ibu cukup sampai di sini acara pengimasan dari saya untuk pemaparan materinya. Mohon maaf atas segala salah kata dan juga kekurangannya. Dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan atau mengajukan sebuah pertanyaan. Oke, terima kasih banyak.